Wanita ini juga tidak malu. Di depan pria ini, dia menunjuk ke dadanya dan mengatakan bahwa tempat ini tidak nyaman. Ingin meminta dia untuk memeriksa saya? Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung ke langkah pertama, pemeriksaan mendalam. Ternyata pria ini adalah seorang dokter kandungan. Meski setiap hari banyak kontak dengan remaja putri, tapi sejauh ini dia masih lajang. Di bawah impotensinya, dia hanya bisa mengandalkan penglihatan untuk menyelesaikan urusan seumur hidupnya. Tapi setelah menatap matanya berkali-kali, pada akhirnya, tidak ada yang bisa menangkap matanya. Sampai hari ini, seorang wanita berkacamata hitam datang ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah melihat laporan inspeksi, dia tiba-tiba membeku. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada wanita ini. Kemudian dia dengan ragu-ragu berbicara dengannya. Dia menderita kanker serviks stadium akhir. Ketika wanita itu mendengar berita itu, seluruh tubuhnya tampak runtuh. Melihat itu, pria hebat itu terus-menerus menasihatinya untuk sedikit lebih optimis. Tapi wanita itu tidak bisa mendengarnya, jadi dia pergi dengan air mata berlinang. Awasi dia saat dia pergi. Dai Luong merasa sangat menyesal. Tepat ketika dia mengambil catatan medis di atas meja, dia tiba-tiba menemukan dirinya memegang file yang salah. Jadi buruan mengganti. Pergi ke teras, saya menemukan wanita bersiap untuk melompat. Daliang buru-buru menjelaskan padanya, bahwa ini adalah kesalahannya. Pada saat yang sama, dengan tulus meminta maaf padanya. Tapi, wanita itu berkata, selama dia akan melompat turun, maka aku akan memaafkanmu. Daliang hanya bisa perlahan berjalan ke sisi teras. Melihat sosok besar itu, seluruh tubuh bergetar. Begitulah cara wanita itu melepaskannya. Tapi kematian bisa diabaikan. Dosa sulit untuk diampuni. Kemudian wanita itu menetapkan 3 syarat baginya untuk memberinya kompensasi. Sama seperti itu, hari-hari sulit akan mulai menimpa kepalanya. Malam sepupu jauh yang hebat dari kampung halamannya ke Beijing. Pada saat yang sama membuat tekad untuk tinggal di sini. Jadi agen membawanya pulang. Dini hari berikutnya, Daliang bergegas. Berlari ke toilet memecahkan hal terpenting dalam hidup. Tanpa diduga, sepupu saya tiba-tiba membuka pintu kamar mandi. Pada saat yang sama, dia menatap Daliang dengan mata ingin tahu. Ketika Daliang dilihat, dia tiba-tiba merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Melihat itu, mereka hanya tertawa dan pergi. Dai Liang sedang bekerja hari ini, tiba-tiba menerima panggilan telepon dari gadis lain. Jadi malam itu mereka berdua pergi ke pub dan keluar. Gadis yang lain mabuk sampai dia kehilangan kesadaran. Daliang hanya harus membawanya pulang. Saat melihat wajah cantik itu dan tubuh montok gadis itu, Daliang tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Lalu taruh dia di kamar tidur. Setelah beberapa saat, gadis itu berlatih seni bela diri. Daliang melihat ini dan perlahan memasuki ruangan. Langkahnya ini benar-benar membuat orang sedikit panas. Namun, ia juga berusaha mengendalikan amarah yang telah lama ada di dalam dirinya. Pada saat menutup pintu ruangan itu, ada suara keras di ruangan itu. Dai Liang segera masuk ke dalam. Ternyata gadis mabuk itu jatuh dari tempat tidur. Lihat itu, Daliang memeluknya kembali ke tempat tidur. Begitu saja, dia menyiksa Dai Liang sepanjang malam. Keesokan harinya, Dai Liang menyarankan agar dia merekomendasikan pekerjaan itu kepada sepupunya. Mendengar ini, sepupu saya sedikit tidak senang. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa ketika dia menemukan pekerjaan sendiri, dia akan segera pindah. Ketika Daliang melihat ini, dia bergegas untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, tekankan bahwa dia tidak berniat mengusirnya. Dai Liang sedang melatih tubuhnya hari ini. Gadis itu menelepon lagi. Dai Liang menerima panggilan telepon. Bergegas ke kantor gadis itu. Tak disangka, begitu masuk, gadis itu bertanya seperti apa tubuh Dai Liang. Dai Luong dengan percaya diri berkata, bahwa tubuhnya sangat bagus. Wanita itu kemudian menyuruhnya duduk di sofa. Pada saat yang sama, dia membuat permintaan besar untuk melihat tubuhnya. Begitu Daliang mendengarnya, dia mengira kesempatannya telah tiba. Kemudian tidak sabar untuk melepas pakaian luar saya. Tetapi tidak menyangka,
bahwa Dai Luong berpikir bahwa keduanya akan membuat karya seni bersama. Tanpa diduga, itu menjadi pertunjukan solo. Tapi demi mengungkapkan rasa terima kasih, gadis itu berkata bahwa di malam hari dia akan pergi ke rumah Dai Liang sebagai balas dendam. Mendengar ini, hati Dai Liang mulai bahagia. Malam itu, Dai Liang bisa membawa pulang gadis itu sesuai keinginannya. Pada saat ini, sepupu saya belum kembali. Tetapi ketika gadis itu mengetahui bahwa Dai Liang dan sepupunya tinggal bersama, segera melepas mantelnya. Satu sisi bertanya kepada sepupunya kapan harus kembali. Dai Liang sedikit ragu, kemudian melihat ke atas pada saat itu. Untungnya, waktunya masih cukup, jadi aku segera berlari ke kamar mandi untuk mandi. Segera, keduanya duduk di sofa untuk pemanasan. Tiba-tiba lampu padam. Ketukan di pintu mengagetkannya, tapi untungnya dia cepat tanggap. Sepupu di rumah yang tepat ini. Melihat ekspresi panik keduanya, sepupu itu sepertinya mengerti sesuatu. Jadi buat alasan untuk pergi makan. Karena malu, dia meninggalkan ruangan. Malam ini, Dai Liang sedang makan siang. Ketika makan, dia tiba-tiba menerima telepon dari polisi. Jadi dia bergegas ke kantor polisi. Ternyata sepupu saya di bar bernyanyi diganggu. Jadi berkelahi dengan pelanggan. Dalam perjalanan pulang, Dai Liang marah dan menceramahi sepupunya, lalu membawa sepupunya yang terluka kembali ke rumah. Tanpa diduga, di tengah jalan, saya melihat pemandangan yang paling tidak ingin saya lihat. Gadis berpelukan dengan pria aneh. Dai Liang melihat ini dan segera berbalik. Setelah kembali ke rumah, Dai Luong patah hati. Tiba-tiba, aku merasa seperti diselingkuhi. Jadi marah berlari untuk menanyai gadis itu. Gadis itu menjawab dengan tenang. Orang itu adalah mantan pacarku. Kemudian gunakan bahasa yang mencela. Dai Liang hanya mengerti fisiologi siswi. Saya bahkan tidak mengerti psikologi siswa perempuan. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dai Liang melihat ini dan mengangkat tangannya untuk memegang gadis itu. Dia mengerjap karena merasa sedang dipermainkan oleh orang lain. Tapi gadis itu berbicara dengan keras. Jika Anda tidak bisa bermain, jangan bermain. Jadi masa benar-benar marah. Satu sisi telanjang. Satu sisi mulut berkata untuk bermain, lalu mainkan. Siapa yang takut? Siapa yang akan mengatakan, mengapa tidak melepasnya selanjutnya? Ini yang kamu mau kan? Itu benar, hanya bercanda. Dari sekarang, kami berdua keluar dari hutang, tidak ada yang berutang kepada siapapun. Melihat gadis itu melakukannya dengan murah hati mulai panik, jadi dia mengambil barang-barangnya dan berbalik untuk pergi. Setelah ini, hubungan antara mereka berdua tidak tampak semesra sebelumnya. Lebih tepatnya persahabatan. Sampai hari ini, Dai Liang sedang makan bersama teman-temannya. Ketika dia bertemu gadis dan pria itu, gadis itu juga memperkenalkan mereka berdua. Ketika pria itu keluar untuk menerima telepon, Dai Liang melihat saat dia masih muda. Ayahnya mengajaknya bermain dengan kuda kayu. Sayangnya mengalami kecelakaan. Sejak hari itu, dia tidak pernah bermain komedi putar. Dai Liang mengetahui hal ini, memutuskan untuk membantunya keluar dari ingatan malang ini. Jadi, membawa gadis itu ke taman hiburan. Melihat pemandangan ini, gadis itu sepertinya mengerti sesuatu. Jadi sangat ingin menolak, tetapi, di bawah perusahaan Dai Liang, gadis itu akhirnya dengan berani keluar dari ingatan yang tidak menguntungkan ini. Persis seperti itu, mereka berdua hidup bahagia selamanya. Tamat.